Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Sirus Tempul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian modul 10 tentang konfigurasi router dasar. Oke, kita masuk ke 10.1 yaitu tentang mengkonfigurasi pengaturan awal router. Pada 10.1 yaitu langkah-langkah konfigurasi router dasar. Nah, berikut langkah-langkah yang harus diselesaikan saat mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Yang pertama, konfigurasi nama perangkat, yaitu menggunakan perintah yang di bawah. Yang kedua, mode X istimewa yang aman, masukkan perintah ini, enable secret. Yaitu yang ketiga, mode X penggunaan yang aman, di sini lagi. Yang keempat, akses telnet atau SSH jarak jauh yang aman. Selanjutnya, amankan semua kata sandi dalam file konfigurasi menggunakan perintah yang bawah ini. Selanjutnya, memberikan pemberitahuan hukum, yaitu menggunakan banner MOTD. Selanjutnya, menyimpan konfigurasi menggunakan N dan copy running. Pada 10.1.2 itu contoh konfigurasi router dasar, yaitu dalam contoh ini router R1 pada diagram topologi akan dikonfigurasi dengan pengaturan awal. Di sini ada ini ya, sebuah contoh router pada konfigurasi pengaturan awal. Selanjutnya, untuk mengkonfigurasi perangkat menggunakan perintah yang bawah. Nah, perintah-perintah berikut mengamankan mode X istimewa dan mode X pengguna, mengaktifkan akses jarak jauh, telnet dan SSH, serta menginskripsi semua kata sandi teks biasa, yaitu X pengguna dan baris FTY. Ini ya, menggunakan ini. Setelah itu kita masuk pada 10.1.3 yaitu tentang pemeriksaan sintaksis mengkonfigurasi pengaturan router awal. Nah, di sini kita menggunakan pemeriksaan sintaksis ini untuk berlatih mengkonfigurasi pengaturan awal pada router, yaitu yang pertama konfigurasi nama perangkat, yang kedua amankan mode X istimewa, yang ketiga amankan dan aktifkan akses SSH dan telnet jarak jauh, yang keempat amankan semua kata sandi dalam bentuk teks biasa, yang kelima memberikan pemberitahuan hukum. Setelah itu 10.1.4 yaitu pakai tracer mengkonfigurasi pengaturan awal. Di sini cuman seperti soal untuk mengerjakan pakai tracer. Setelah itu kita masuk pada 10.2. Pada 10.2 di sini tentang mengkonfigurasi antarmuka. Pada 10.2.1 tentang mengkonfigurasi antarmuka router. Nah, pada tahap ini router Anda kita sudah memiliki konfigurasi awal dasar. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi antarmuka atau interface router. Hal ini karena router tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka dikonfigurasi. Nah, terdapatnya jenis antarmuka yang tersedia pada router Cisco, misalnya router Cisco ISR 4321 dilengkapi dengan dua antarmuka GB Ethernet, yang mana GB Ethernet 0/0/0 dan 0/0/1. Nah, meskipun perintah deskripsi tidak dijawab untuk mengaktifkan antarmuka, ada baiknya menggunakannya. Perintah ini dapat membantu dalam memecahkan masalah pada jaringan produksi dengan memberikan informasi tentang jenis jaringan yang terhubung. Selanjutnya kita masuk 10.2 yaitu tentang contoh konfigurasi antarmuka router. Nah, dalam contoh ini antarmuka yang terhubung langsung dengan R1 dalam diagram topologi akan diaktifkan. Di sini ada topologi yang mana di sini antarmuka yang langsung terhubung dengan R1 ya. Sini R1 terhubung langsung semua ke PC1, switch R2 dan switch lainnya. Nah, dan di sini untuk mengkonfigurasi antarmuka pada R1 menggunakan perintah-perintah yang ada di bawah. Selanjutnya kita masuk pada 10.2.3 yaitu tentang memverifikasi konfigurasi antarmuka. Terdapat beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Perintah yang paling berguna adalah show IP interface brief dan show IP version 6 interface brief, seperti yang ditunjukkan pada contoh yang bawah. Dia menggunakan show IP
interface brief, dan dia bakal menampilkan outputan interface dan gigabyte ethernetnya dan lain-lainnya. Selanjutnya pada 10.2.4 itu perintah verifikasi konfigurasi. Nah, tabel ini merangkum perintah show yang lebih populer yang digunakan untuk memeriksa konfigurasi antarmuka. Sini ada perintah dan keterangannya. Sini tampilkan IP interface, yang mana outputnya tersebut menampilkan sebuah antarmuka alamat IP dan statusnya. Dan di sini tampilkan root IP, menampilkan isi tabel perutian IP yang tersimpan di RAM. Yang ketiga, menampilkan antarmuka, yaitu menampilkan statistik untuk semua antarmuka pada perangkat. Yang selanjutnya tampilkan antarmuka IP yang mana menampilkan statistik IP /4 untuk semua antarmuka pada router. Yang selanjutnya pada antarmuka IP /6 menampilkan statistik IP /6 untuk semua antarmuka pada router. Sini cuma perintah-perintah untuk menampilkan root IP ya. Oke, pada 10.2.5 itu pemeriksaan sintaksis konfigurasi antarmuka. Nah, di sini ada menggunakan pemeriksaan sintaks ini untuk berlatih mengkonfigurasi antarmuka gigabyte Ethernet 0/0 pada router. Sini cuma latihan untuk mengkonfigurasi antarmuka gigabyte Ethernet 0/0 ya. Kita lanjut pada 10.3. Nah, pada 10.3 itu tentang mengkonfigurasi gateway default. 10.3.1 itu gateway default pada host. Nah, jika jaringan lokal kita hanya memiliki satu router, maka router tersebut akan menjadi router gateway dan semua host serta switch di jaringan kita harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Nah, agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar, termasuk alamat gateway default. Gateway default hanya digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain. Sebagai contoh, anggaplah topologi jaringan IP /4 terdiri dari sebuah router yang menghubungkan dua LAN terpisah. Gigabyte Ethernet 0/0/0 terhubung ke jaringan 192.168.10.0, sedangkan Gigabyte Ethernet 0/0/1 terhubung ke jaringan 192.168.11.0. Setiap perangkat harus dikonfigurasi dengan alamat gateway default yang sesuai. Di sini ada sebuah kayak contoh topologi yang membahas tentang default gateway yang di bawahnya juga. Lanjut pada 10.2 10.3.2 itu tentang gateway default pada switch. Switch yang menghubungkan komputer klien biasanya merupakan perangkat layer 2. Yang demikian, switch layer 2 tidak memerlukan alamat IP agar berfungsi dengan baik. Namun konfigurasi IP dapat diatur pada switch untuk memberikan akses jarak jauh kepada administrator. Nah, alamat gateway default biasanya dikonfigurasi pada semua perangkat yang akan berkomunikasi dual jaringan lokalnya. Untuk mengkonfigurasi gateway default IP /4 pada switch, kita menggunakan perintah konfigurasi global IP default gateway IP address. Selanjutnya untuk 10.3 pemeriksaan sintaksis mengonfigurasi gateway default. Sini gunakan pemeriksaan sintaks ini untuk berlatih. Ini cuma untuk berlatih doang. Untuk 10.4 juga untuk berlatih tentang paket tracer. Dan untuk 10.3.5 itu tentang melatih paket tracer memecahkan masalah gateway default. Tapi ini kita jelaskan sedikit. Nah, agar sebuah perangkat dapat berkomunikasi di beberapa jaringan, perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Default gateway digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain. Dan alamat default gateway umumnya adalah alamat antarmuka router yang terhubung ke jaringan lokal tempat host terhubung itu. Untuk 10.4 ini cuman pengerjaan kuis doang. Oke, mungkin untuk modul 10 cuman sampai situ penjelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.